Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Nah, di sini saya Jeffrey Nurdiansyah, asal dari Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangku Pusako, Desa Bangku Jaya atau Jalan Lintas Balang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kemungkinan pengenalan tentang kelapa sawit. Nah, sebelumnya izinkan saya adalah mahasiswa Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi yang bertepatan di Bekasi, Jawa Barat. Nah, langsung saja ke materi ya. Saya berbagi sedikit gitu ilmu. Ya, bisa dikatakan ilmu, bisa dikatakan ya ini hanya cerita gitu. Jadi ya ambil yang baiknya dan buang yang buruk. Nah, kita pahami sendiri kelapa sawit ini bukan asli dari Indonesia yang kita tahu. Dan itu memang sudah tercatat di pertamanya kelapa sawit itu keluar. Jadi kelapa sawit itu memang benar adalah devisa nomor 1 di Indonesia. Nah, tetapi kelapa sawit itu aslinya bukan dari negara Indonesia. Tetapi kelapa sawit itu aslinya dari negara Afrika Barat. Nah, jadi dari benua Afrika itu dibawalah orang Belanda ke Bogor. Bogor itulah makanya ditanam di Bogor. Tetapi di Bogor itu menjadi tanaman hias, bukan dikebunkan. Karena sebelumnya memang belum tahu apa itu sebenarnya kelapa sawit orang Indonesia ini. Jadi maka dari itu dibawa lagi lah ke Deli Serdang, tepatnya di Sumatera Utara atau Medan ya. Nah, disitulah baru dikebunkan kelapa sawit ini sehingga sampai luas sampai sekarang ini. Nah, kelapa sawit ini bernama Latin yaitu Elaeis guineensis Jack. Nah, kenapa disebut begitu? Elaeis adalah tanaman. Jadi tanaman atau buah. Sementara guineensis itu adalah benua yang ada di Afrika sana, benua Guinea namanya. Jadi guineensis. Sementara Jack adalah penemu kelapa sawit itu sendiri. Oke. Nah, jadi pembahasan kita langsung dengan pertama kali kelapa sawit ini ya. Misalnya seperti pembukaan lahan atau land clearing ya. Nah, di sini lahan yang cocok untuk kelapa sawit itu biasanya lahan yang topografinya di bawah 30 derajat kemiringannya, yang sudah mencapai 30 ataupun lebih itu adalah yang buruk itu untuk kelapa sawit. Sehingga nantinya atau misalnya dia 30 derajat itu harus ketika menanam itu kalau misalnya bisa mata 5 lebih bagus, tetapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Nah, karena satu sisi kita kalau posisinya naik turun gelombang 30 derajat itu, nah itu susah untuk yang namanya membuat mata 5. Maka dari itu kita membuat tapak kuda atau pakai lereng muter gini. Nah, fungsi tapak kuda itu agar mempermudah saat pemanenan, pemupukan. Nah, di situ jadi buat dikerok lereng itu dikerok. Nah, di situ itulah namanya tapak kuda dengan panjang dan lebar 2x2. Oke, jadi kalau seandainya di lahan yang rata, kelapa sawit itu boleh dilakukan dengan mata 5 lebih bagus, karena keunggulan mata 5 jauh dibandingkan dengan yang tadi atau apa yang susun mata 4 biasanya disebutnya. Biasanya sebutan orang biasa petani itu biasanya buat susun tentara gitu, berbaris. Nah, kalau seandainya keunggulan mata 5 ini misalnya matahari itu akan menyinari kelapa sawit. Nah, disitulah terjadinya fotosintesis tadi, pemasakan makanan terhadap tumbuhan tadi itu atau tanaman kelapa sawit nih. Nah, jadi ketika kita mata 5 itu semua matahari yang timbul dari timur terbit ke barat itu akan mengenai semua daun kelapa sawit di semua misalnya luasan blok atau hektar gitu.
dan juga angin. Nah, angin ini sangat penting bagi kelapa sawit. Contoh, misalnya seperti penyerbukan. Selain penyerbukan diserbu oleh yang namanya hewan, ada hewannya dia untuk menyerbuk, yaitu namanya Eladebius. Nah, itu hewannya serangga penyerbuk namanya kan. Tetapi selain itu juga bisa dengan angin. Nah, angin itu yang membawa tadi itu uh, pucuk kepala putih itu tadi. Nah, bertemunya dengan ini apa namanya, bubuk itu serbuk sari itu bertemu dengan kepala putih itu dibawa oleh angin. Nah, angin itu kencang. Nah, pasnya itu di mata lima. Di mata lima itu ketika angin datang itu dia zigzag jalannya seperti ini. Nah, jadi kena semua gitu. Nah, jadi tadi makanya bunga jantan itu membuahi bunga betina itu tadi ceritanya. Nah, di situ timbullah makanya buah atau janjang atau BJR atau TBS. Nah, itu sebutannya. Jadi dari penyerbukan itu tadi, itulah fungsinya. Ya, setelah itu untuk kelapa sawit ini kita sebenarnya kalau untuk masalah bibit, misalnya di kelapa sawit ini, bibit ini asal jangan cabutan ya, nah gitu aja. Saya belum pernah nyoba, atau dikatakan saya juga memang belum tahu kalau untuk cabutan itu bagus atau enggak gitu. Tetapi memang kalau sudah menurut penelitian riset yang pernah dilakukan, memang kelapa sawit itu yang ketika cabutan itu cuma 10% mungkin jadinya itu yang berbuah itu, dari 100% cuma 10%. Itu pun Allah alam belum pasti kan gitu. Karena memang yang bibit-bibit unggul ini misalnya contohnya kayak PPKS, Topaz, Sriwijaya, kok apa Costa Rica yang ngambi. Nah, itu memang udah berdasarkan riset oleh ya tadi itu bagian pertanian, riset-riset tersebut yang menciptakan bibit unggul tadi. Jadi semua bibit sebenarnya bagus, tetapi gimana cara kita merawatnya. Nah gitu, seperti manusia aja. Kalau memang manusia itu mau bagus, misalnya yang udah punya pasangan ya, misalnya istri kita mau cantik, itu harus dirawat. Begitu juga seperti kelapa sawit, sama aja logikanya seperti itu. Nah, ya kita rawat, seperti contohnya pemotongan gulma atau rumput, pembersihan tadi kan, bisa menggunakan pestisida atau manual atau dibabat gitu. Nah, bisa pruning, nah itu termasuk perawatan. Jadi kita itu kalau bisa sih ya dirawat gitu, jangan sampai gulma atau rumput itu tinggi sebetik sedengkul apa ya, selutut gitu. Nah, selutut itu nggak boleh karena dia udah melewati 30 cm. Itu 30 cm itu adalah batas ambang ekonomi yang harus memang diterapkan gitu, agar ya tadi itu kalah saing nanti bakalnya kelapa sawit itu oleh rumput tadi itu kan. Makanya dari itu harus dibersihkan, kecuali masih 5 cm masih sejengkal nggak masalah. Tapi untuk di piringannya, di kerang kelapa sawit itu yang tengah-tengahnya batang, kelilingnya itu piringannya itu, nah itu harus nol gulma, nol, nggak ada gulmanya gitu. Jadi kalau bisa ya memang harus dibersihkan, dibabat ataupun disemprot. Dengan misalnya disemprot dengan pestisida itu harus dosisnya yang sesuai dengan anjuran. Jangan mau cepat mati seenaknya aja, nanti kedepannya sawit itu bakal rusak gitu. Jangan sok suka gitu kan, ada aturannya. Nanti aturan itu bisa dilihat juga, mungkin di lain waktu saya jelaskan juga. Nah, setelah itu juga misalnya ini lalang nih, rumput lalang itu memang nol, dia nggak boleh satupun misalnya hidup di lahan kelapa sawit atau di perkebunan kelapa sawit. Tetapi lalang ini termasuk sifat yang dominansi. Dominansi itu maksudnya dia itu walaupun namanya dibabat, diracun, dibakar, itu tetap hidup, tetap ada lalang itu. Nah, maka dari itu ya kalau seandainya memang mau benar-benar mati, itu harus di whipping namanya. Whipping itu ya main celup itu tadi. Misalnya kain kita celupkan ke racun, kita tarik dari batang sampai pucuknya, itu namanya whipping. Itu kegiatan yang bisa mematikan lalang tadi, atau sebut dengan nama Latin Imperata cylindrica. Itu nama lalang. Nah, jadi itulah yang bisa membuat mati dia. Tetapi nggak mungkin misalnya lalang itu banyak serantai, misalnya satu rantai
ataupun 1 hektar itu lalang, nggak mungkin kita membersihkannya pakai itu gitu. Pada intinya ya harus kita, yang penting ketika lalang itu timbul atau yang udah batas lutut itu kita babat aja gitu, atau kita semprot. Nah itu yang penting kita selalu perhatikan lahan itu tadi supaya hasilnya tingkatnya bagus juga. Nah, jadi misalnya di pupuk juga ketika di piringan itu banyak yang namanya gulma, rumput itu tadi, ataupun ketika berondolan jatuh itu susah bakal pemupuk, dari pemupukannya, pemanenannya bakal susah. Nah kemudian ke pruning, atau nunas ya biasanya bahasanya biasa itu nunas. Nah jadi nunas ini kita dengan disebut saja dengan membuang pelepah gitu. Jadi misalnya untuk dodosan itu standarnya 2 songgoh 2 di bawah buah. Jadi buah songgohnya ada dua pelepah di bawah. Itu standarnya. Nah kalau seandainya untuk egrean itu 1. Mungkin di situ mungkin udah paham lah, petani kelapa sawit udah sering, karena itu memang pengalaman, dapat dari pengalaman. Ya pengalaman saya waktu praktek ke lapangan juga seperti itu, dari mulai pupuk semua lah yang ada kegiatan di perkebunan itu apa ya saja saya lakukan waktu praktek kemarin itu. Selain itu juga materi ilmu yang didapat dari dosen. Nah jadi untuk selanjutnya kita membahas ini bagaimana sih cara kita itu meningkatkan hasil produksi kita. Kita belum masuk dulu ke pupuk ya. Nah jadi meningkatkan hasil produksi itu ya tadi pertama dengan kita rawatnya, namanya tadi rawat gawangan itu ya kayak gawangan hidup atau pasar pikul atau gawangan mati, semua ya peringgan, pruning, titik panen. Nah itu harus kita buat. Contohnya aja misalnya di lahan gambut itu kan terkenal dengan atau becek gitu ya, apa namanya, kalau dipijak itu amblas gitu yang gambut, karena emang gambut ini tanah yang gimana ya, sebenarnya bagus kalau itu, cuma asam aja tanahnya gitu, pH-nya bisa kita perbaiki. pH itu tadi paham lah, mungkin petani pada tahu, mungkin ya bapak-bapak semuanya pada tahu itu menggunakan dolomit memang untuk menetralisirkan yang namanya tadi pH atau asam. Kalau dari jurnal yang saya diajarkan juga dan pernah saya tahu, saya baca itu untuk kelapa sawit itu dia ya asam butuh juga kelapa sawit itu, makanya dia dinilai 5,5 atau 5,50 sampai 5,5 itu udah bagus untuk kelapa sawit. Istilahnya minimalnya pH itu tadi segitu. Kalau bisa sih kalau misalnya di 6 bagus atau 7 bagus. Yang penting jangan sampai di atas 7, di bawah 5. Nah itu udah, kalau misalnya di atas 7 itu basah, sifatnya basah gitu, bukan basah tapi basah. Basah itu pahit. Kalau seandainya di bawah 4, di bawah 5 itu terlalu asam, jadi buruk untuk kelapa sawit. Maka dari itu kalau lahan gambut itu harus namanya di staking ya, pakai eksavator, dibuang di paret agar tidak yang namanya tadi itu banjir ataupun becek lahan itu atau amblas kalau kita pijak itu. Nah jadi ya kita kalau seandainya misalnya kita beli lahan gambut nih, kadang kan ada yang lahan gambut itu, kenapa sih di lahan gambut itu rata-rata sawit yang baru ditanam itu kuning gitu rata-rata, yang saya tahu gitu, mungkin ada sebagian yang enggak gitu. Nah jadi sebenarnya sih kalau bisa lahan gambut itu setelah kita buka misalnya, ini kan udah hutan hutan yang udah pernah dibuka gitu, terus timbul lagi semak belukar gitu, udah kita buka itu gambut rupanya kan lahan itu. Nah maka dari itu kalau bisa setelah kita buka, kita balik, kita buat stakingan, buat apa, dibiarkan dulu tuh minimal 3 bulan, kita biarkan dulu 3 bulan, kita biarkan. Setelah itu baru kita tanam agar pH itu netral. Karena selain dari itu kita itu kegiatan kita menggali eksavator itu, membalikkan tanah gambut tadi itu dengan sendirinya bisa hilang pH itu, makanya kedepannya bisa bagus kalau sawit itu tadi. Atau misalnya kita kalau ada kacang-kacangan, kita tanam kacang-kacangan atau LCC disebut LCC. Nah itu tadi agar menjaga kelembabannya.
Nah juga di gambut itu kita perlu yang namanya penanaman kelapa sawit itu tadi. Kelapa sawit itu di gambut paham sendiri, kita sering melihatnya kalau di Riau nih khususnya. Di Riau ini banyak sawit yang mereng ini di lahan gambut. Nah itu bisa kita atasi dengan cara ya pertama kali ya nanam, cara nanam kita. Kalau nanam kita bagus nggak bakalan seperti itu. Dia ada dua faktor kalau yang bisa mereng itu, dia ada penanaman dari jarak tanam. Nah itu tadi yang faktor. Kalau penanaman kita sistem penanaman namanya all in hole. Di dalam lubang ada lubang lagi. Jadi lubang kotak 5 kali 50 atau 5 kali 40.